Berada dalam wilayah strategis perlintasan nasional maupun internasional, tentu mendorong laju lalu lintas perdagangan yang sangat padat, namun rawan terhadap penyelundupan dan perdagangan ilegal. Tidak seimbangnya permintaan dan stok barang tertentu, disparitas harga antara pasar domestik dengan internasional, tingginya pajak perdagangan, serta rendahnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi pemicu tingginya tingkat penyelundupan, terutama di perlintasan perbatasan antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun semakin gencar memasang mata di seluruh wilayah NKRI. Di sana tugas dan fungsi ataupun peran Bea Cukai adalah melakukan pengawasan terhadap barang keluar dan barang masuk, ya, barang impor maupun barang ekspor, termasuk juga berdasarkan Undang-Undang Cukai. Bea Cukai punya tugas fungsi untuk melakukan pengawasan barang kena cukai dari mulai tempat produksi, peredaran sampai pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penyelundupan maupun perdagangan ilegal yang masih terjadi melalui laut telah merugikan negara dalam angka yang cukup besar. Tahun 2015, terdapat 702 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 3,7 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memfokuskan pencegahan dan penindakan terhadap komoditi yang dilarang maupun yang dibatasi di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Secara berkala dan berkesinambungan, dilakukan pemeriksaan kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan dunia ini. Kita menjaga supaya kapal-kapal itu tetap dalam alur pelayaran dan tidak masuk ke dalam pelabuhan-pelabuhan yang tidak ditunjuk secara resmi atau biasa kita sebut sebagai pelabuhan tikus. Nah, disitulah tugas kita untuk mengawal itu, memastikan bahwa kapal itu masuk, diselesaikan dan dibayarkan kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Disitulah tugas kita sebagai aparat fiskal. Sehingga ada penegasan bahwa selain patroli laut kita mengamankan perairan kita dari masuknya barang-barang yang ilegal, barang-barang berbahaya dan sebagainya, kita juga punya tugas dan fungsi untuk mengamankan keuangan negara. Upaya menjaga kedaulatan di perbatasan diperkuat dengan optimalisasi peran Pangkalan Sarana Operasi atau PSO yang berada di 5 wilayah Indonesia, yaitu di Tanjung Priok, Jakarta, Pantolowan, Sulawesi Tengah, Sorong, Papua, Batam, dan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Khusus Pangkalan Sarana Operasi Wilayah Barat dipusatkan di Tanjung Balai Karimun yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau. Di sini terdapat 32 unit kapal patroli berbagai ukuran dari 10 meter hingga 60 meter. Meski anak buah kapal yang dimiliki terbatas, namun tak pernah kurang semangat mereka untuk mengarungi titik-titik rawan perlintasan kapal yang tersebar mulai dari pantai terluar di Provinsi Aceh hingga Tanjung Berakit di ujung utara Pulau Bintan. Di Aceh Tamiang juga ada titik rawan juga karena memang di sana sekarang sudah ada peningkatan narkoba juga, importasi narkoba, kemudian juga senjata api. Titik rawan yang terakhir adalah di sekitar Berakit itu, ya, itu kemungkinan banyak amonium nitrat dan minyak mentah. Menurut tim patroli Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, kapal-kapal yang mengangkut barang ilegal cenderung melakukan kegiatan pada malam hari karena air pasang akan memudahkan kapal mereka untuk bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Untuk mencegah penyelundupan, tim patroli laut selalu melakukan pengawasan barang-barang, mulai dari kelengkapan dokumen, muatan atau komoditas kapal, hingga pemeriksaan kapal. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika, psikotropika, dan prekursor atau NPP. Kadang mereka melakukan perlawanan gitu. Ya, terpaksa kita lakukan tindakan kekerasan tapi sesuai prosedur gitu kan.
Sebelumnya udah kita kasih peringatan dari public addresser, dari Marine Police, semua udah kita kasih peringatan. Kalau nggak mau juga, kita sender nggak mau juga, kita hidupkan water cannon. Nah, kita tembak mereka pakai water cannon. Kadang mereka bawa alat-alat juga, kadang bawa petasan yang panjang, ya kan, bawa sajam, bawa obor. Nanti kalau sudah water cannon hidup, kira-kira bisa kita sandar, nah, kita sandar langsung. Setelah kita sandar langsung, ABK kita naik, orang itu kita naikkan ke kapal kita. Baru kalau setelah itu baru kita tarik ke pangkalan. Sejak tahun 2016, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau sudah menangani sekitar 66 perkara. 35 perkara dalam tahap penyidikan dan 31 lainnya masih dalam tahap penelitian. Sementara untuk barang-barang hasil sitaan sudah dimusnahkan. Namun kini Bea Cukai mulai menghibahkan sitaan berupa komoditi pertanian dengan ketentuan sudah memenuhi pemeriksaan hasil laboratorium dan layak untuk dikonsumsi. Jadi untuk tindak pidana yang sering kali terjadi di sini, di Kepri, itu untuk impor adalah pasal 102 huruf A. Jadi karena mengangkut barang impor, nah, pada saat masuk ke daerah Bapak Indonesia tidak ada manifestnya. Itu kebanyakan seperti itu untuk impor. Nah, kemudian untuk ekspor itu demikian juga. Jadi pada saat mereka berangkat tujuan keluar daerah pabean, itu tidak ada PEB-nya, tidak ada objek manifestnya. Kemudian pada saat dia memuat di luar kawasan pabean tanpa izin pejabat bea cukai, itu diatur di pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Begitu banyak pekerjaan rumah di kawasan perairan Nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Sudah menjadi kewajiban abdi negara, baik sipil maupun aparat penegak hukum, untuk menegakkan kedaulatan di garda terdepan NKRI, demi menjaga sumber kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh bangsa sendiri. Pengawasan di laut ini kita tidak bisa melakukan secara sendiri karena begitu banyak instansi di laut yang kemudian juga punya kewenangan sesuai dengan undang-undangnya, sehingga kemudian kita melakukan koordinasi dan komunikasi untuk bisa saling bekerja sama dan saling menguatkan. Ya, di laut ini kita punya tanggung jawab sama-sama, kita punya kewenangan, kita sama-sama melakukan itu untuk negara kesatuan Republik itu, untuk merah dan putih. Melalui sinergitas dan optimalisasi antar kementerian, lembaga, maupun instansi lainnya dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Nusantara, diharapkan akan mampu membangun kembali kejayaan maritim Indonesia.